Tony adalah menantu Bu Yuni. Usianya 25 tahun. Pada hari itu, ia tiba di kediaman ibu mertuanya secara sendiri, tanpa ditemani istrinya. Ia datang dari luar negeri dan memutuskan mengunjungi rumah mertuanya karena ada urusan bisnis dari kantornya untuk mengurus keperluan di Indonesia. Kebetulan, di kota tempat tinggal ibu mertuanya, Tony diminta untuk menetap di sana. Selama mengurus urusannya, ia tinggal bersama Pak Jono dan sang istri, yakni Bu Yuni, yang keduanya berusia 58 tahun. Tony mengetuk pintu depan, dan sang ibu mertua yang anggun segera menyambutnya. Sosok cantik itu hanya mengenakan daster khas, sebuah busana yang lazim dikenakan oleh para ibu rumah tangga. Namun, entah mengapa, Tony, ia pun terkejut, seolah menyangka kedatangannya baru akan terjadi esok atau lusa. "Silakan masuk dahulu," ucap Bu Yuni sambil memutar badannya, sehingga meskipun tubuhnya tertutup daster, Tony dapat menyimak pemandangan sempurna yang tersembunyi di baliknya. Pada waktu itu, bapak mertuanya belum kembali. Namun, Bu Yuni dengan tenang menyampaikan bahwa sang suami sedang tidak berada di rumah. "Tadi, aku datang dari bandara dengan bus," ujar Tony sambil mencari tempat duduk di sofa. "Oh, begitu. Silakan beristirahat dahulu, Mas," jawab Bu Yuni sambil membungkuk mengambil cangkir yang terletak di meja di hadapannya. Daster yang dikenakan Bu Yuni pun kembali menyuguhkan pemandangan yang membuat Tony menarik napas dalam-dalam menatap kecantikan ibu mertuanya itu. Entah mengapa, Tony mendadak ingin segera menyembunyikan bayangan sosok tersebut. Merasa canggung setelah merapikan meja, Bu Yuni duduk di hadapan Tony seakan dengan sengaja memamerkan diri, sehingga membuat Tony harus berkonsentrasi penuh menyimak setiap pertanyaannya. "Jadi, bagaimana perjalanan Kapek?" Mas, lumayan melelahkan, Bu," jawab Tony. Tatapan Tony menjelajahi sosok Bu Yuni dari atas hingga ke bawah, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tak lama kemudian, Bu Yuni tampak sedikit tersinggung dengan tatapan Tony yang seolah-olah mencoba menangkap setiap gerak-geriknya. "Aku akan naik ke kamar dulu, Mas, untuk mandi sebentar. Nanti Ibu siapkan makan malam. Pasti sudah lapar kan? Anggap saja ini seperti rumah sendiri," ujarnya. Sambil menaiki tangga, pandangan Tony tidak lepas dari Bu Yuni hingga sampai di atas. Tiba-tiba, telepon berdering. Tony segera mengangkatnya. Halo, ini Mas Tony ya?" tanya suara di ujung telepon, yang rupanya adalah suara Pak Jono, bapak mertuanya. "Iya, Pak," jawab Tony. "Mohon maaf, Pak, karena Bapak tak dapat pulang hari ini. Soalnya Bapak harus lembur di luar kota dan baru akan kembali sekitar Minggu sore. Keputusan yang mendadak ini tak bisa ditunda. Tolong sampaikan salam perpisahan kepada ibu mertuamu. Ya, pesawatnya hampir berangkat. Bapak tak bisa berlama-lama." "Maaf, Bapak tidak dapat menemani, Mas," ujar Pak Jono. "Baik, Pak, nanti saya sampaikan kepada Ibu," sahut Tony. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Tony menutup telepon. Tony pun berniat membawa tas berisi pakaian ke kamar atas. Dengan perlahan, ia menaiki tangga melewati kamar utama, yakni ruang tidur Bu Yuni dan suaminya. Terdengar suara air mengalir dari kamar mandi yang terletak di dalam kamar utama tersebut. Tony meletakkan tasnya di depan pintu kamar, dan setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk memasuki kamar tidur utama pasangan mertuanya itu. Di atas tempat tidur tersaji sepasang celana jeans dan sebuah kaos putih. Saat mengambil kaos tersebut, Tony mendapati dua aksesoris berwarna putih. Tanpa mampu menahan keinginannya, ia segera mengambil aksesoris milik Bu Yuni dan memulai sebuah ritual dengan barang-barang tersebut. Detak jantung Tony semakin cepat, menyadari
bahwa sang ibu mertua sedang mandi. Gerakannya pun kian intens, seiring bayangan tentang kehadiran Bu Yuni, ibu mertuanya, yang memesona menghiasi benaknya. Di suatu senja yang hening, Tony dengan diam-diam mengintai ke arah kamar mandi. Tampak bahwa Bu Yuni dalam kealpaan yang tak disengaja membiarkan pintu kamar mandi sedikit terenggang, memberi celah bagi menantunya. Dari balik bayang-bayang, Tony menyaksikan Bu Yuni tengah menyabuni tubuhnya. Sungguh, Bu Yuni menampakkan pesona yang amat menggoda, bisiknya dalam hati, seakan merindukan kehadiran dan keintiman yang terlarang bersama ibu mertuanya itu. Sementara itu, Tony masih melanjutkan ritual pribadinya, seiring Bu Yuni yang dengan anggun membungkuk menyabuni kakinya. Tak lama kemudian, Bu Yuni menyandarkan tubuhnya pada dinding, sementara pancaran air dari shower mengalir lembut, membasuh setiap inci kulitnya. Tangan kirinya yang penuh dengan gelembung sabun bergerak serupa dengan gerakan Tony pada saat itu, seolah mengajak dirinya dalam tarian rahasia yang hanya dimengerti oleh hasrat terdalam. Tony pun terpesona oleh pemandangan itu. Dalam sekejap, suara shower yang mendesis berhenti, dan Bu Yuni mulai bergeser, meninggalkan alunan air yang menetes dengan secepat kilat. Tony menyusun kembali barang-barang milik Bu Yuni seperti sedia kala dan mengundurkan diri dari kamar itu. Meski pintu ditutup, celah kecil tetap tersisa, memperlihatkan sosok Bu Yuni yang baru saja keluar dari kamar mandi, mengenakan handuk tipis. Ternyata keberuntungan Tony lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Tanpa sengaja, Bu Yuni menjatuhkan handuk ke lantai tanpa diketahui oleh wanita cantik itu. Di luar, Tony dengan cermat mengamati setiap gerak-geriknya dari balik pintu yang sedikit terbuka, menyaksikan keindahan sempurna sang ibu mertua. Perlahan, Bu Yuni berbalik, dan Tony hampir tak mampu menahan gelora yang membuncah. Inilah momen di mana ia dapat menyaksikan keanggunan Bu Yuni secara langsung. Tak lama, Bu Yuni mengambil handuknya dan mengeringkan rambutnya yang baru saja dikeramas. Gerakannya yang cepat membuat handuk itu melambai ke sana kemari. Dengan penuh kebebasan, Tony meletakkan tas kecil yang ia bawa, lalu kembali terbenam dalam ritual rahasianya. Ketika Bu Yuni telah selesai mengeringkan rambutnya, tak berapa lama kemudian, Bu Yuni mengenakan celana jeans kesayangannya. Tony dengan segera mengumpulkan tas-tas miliknya dan berjalan kembali ke kamar untuk berganti pakaian. Situasi itu sungguh menggoda, seolah mengabarkan janji rahasia yang harus segera direbut. Sambil ia membersihkan tangannya dengan selembar tisu. Kuakui, aku akan berdua saja di rumah ini beberapa hari bersama ibu mertuaku yang memesona. Kesempatan ini harus segera kuserap, gumam Tony dalam diam. Entah apa yang akan terjadi jika Pak Jono mengetahui niat tersembunyi menantunya terhadap istri tercintanya itu. Selesai mandi dan membersihkan diri, Tony kembali turun ke ruang keluarga, duduk termenung di sofa sambil menonton berita di televisi, berusaha mengusir gelora hasrat yang begitu besar. Tak lama kemudian, terdengar suara lembut dari atas tangga. "Mas, siapa tadi yang telepon?" tanya Bu Yuni. "Oh, itu Pak yang menghubungi dari bandara," jawab Tony. Katanya, "Pak harus berangkat keluar kota malam ini juga dan baru pulang pada Minggu sore." "Bu," jelas Tony. Di sela-sela percakapan itu, Tony pun mendengar keluhan kecil Bu Yuni tentang kebiasaan Pak Jono yang jarang pulang dan berbagai urusan lain. Tak lama kemudian, Bu Yuni turun ke ruang keluarga dan Tony hanya bisa terpana menatap penampilan ibu mertuanya. Bu Yuni tampil anggun dengan atasan putih tanpa lengan yang semakin memancarkan keindahan alami. Dari balik punggung, Tony diam-diam mencuri pandang, terpikat oleh rambut panjang yang diikat dengan gaya kucir kuda, membuatnya tampak seolah kembali muda. Meski hasratnya membuncah, Tony berusaha menahan diri dan kembali menatap layar televisi. Sementara itu, Bu Yuni mulai sibuk menyiapkan menu makan malam, dan Tony pun menyusul ke dapur, menawarkan bantuan. Selama kurang lebih
20 menit. Mereka terlibat dalam percakapan santai sambil memasak. Hingga akhirnya hidangan pun tersaji. Tanpa disadari, Bu Yuni belum mengetahui bahwa sejak tadi Tony telah memanjakan pandangannya dengan mengamati setiap lekuk tubuhnya. Di tengah kesibukan memasak, Tony sejenak larut dalam lamunan manis tentang Bu Yuni. Namun, mimpinya itu segera menguap begitu Bu Yuni berbalik menghidangkan makan malam. Lalu, mereka pun menikmati santapan bersama-sama. Sementara hasrat terlarang itu terus bersemi dalam diam. Setelah acara makan dan ngobrol sebentar, Bu Yuni memutuskan untuk pergi tidur. Tak lama kemudian, ketika Bu Yuni sudah hampir terlelap, tiba-tiba ia merasakan ada angin semilir yang masuk melalui selimut tebalnya. Tak lama kemudian, Bu Yuni menyadari bahwa sesungguhnya selimut itu telah diangkat oleh seseorang. Masih terpejam, Bu Yuni tersenyum gembira, berpandangan bahwa mungkin suaminya tidak jadi berangkat keluar kota. Saat Bu Yuni berbalut, barulah ia menyadari bahwa yang berada di kamarnya saat itu bukanlah suaminya, melainkan Tony yang berada di sampingnya. Karena sangat mengantuk, Bu Yuni pun lambat dalam bereaksi, sehingga dengan cekatan Tony langsung memulainya. Keadaan itu segera menyadarkan Bu Yuni akan gawatnya situasi yang tengah dihadapinya. Dengan sigap, ia mencoba mendorong Tony dan berusaha melepaskan diri darinya. Namun, Tony hanya tersenyum sinis, seolah menyambut kegagalan perlawanan Bu Yuni yang sudah tak mampu berkutik. Semakin gigih Bu Yuni memberontak dan mencoba melepaskan diri, semakin tinggi pula keinginan Tony. "Mas, lepaskan ibu. Apa yang Mas lakukan di sini?" tanya Bu Yuni, seakan yakin bahwa ia telah memahami maksud tindakannya. Sang lelaki menjawab dengan dingin, "Aku ini ibu mertuamu." "Mas, ini tidak mungkin," protes Bu Yuni dengan nada putus asa. "Memangnya siapa yang akan menghentikan aku? Di sini tidak ada orang lain. Ibu boleh berteriak sekeras apapun, tapi aku yakin takkan ada yang berani menjebol tembok demi menyelamatkan ibu," ejek Tony sambil terkekeh. "Lihatlah, aku jauh lebih kuat daripada ibu kan?" lanjutnya. "Jika Mas memaksaku, ibu akan lapor pada polisi," ucap Bu Yuni dengan suara keras. "Bisa saja ibu lakukan itu," balas Tony. "Namun, menurut ibu, bagaimana perasaan Pak Jono, suami ibu?" tanya Tony dengan nada mengejek. "Apa maksudmu, Mas?" tanya Bu Yuni, kini ketakutan. Ia membayangkan jika ia berani melaporkan kejadian ini, Pak Jono akan hancur karena istrinya yang cantik dan mempesona telah dipaksa oleh menantunya sendiri. Apalagi aku akan menceritakan betapa nikmatnya saat aku bersama ibu, dengan detail-detail yang tak pernah bisa diberikan oleh Pak Jono kepada ibu. Oh ya, ibu mertuaku, sayang sekali jika ibu menceritakan hal ini kepada Pak Jono atau polisi. Ibu akan menghancurkan hidupnya, jelas Tony dengan sinis. Akhirnya, Bu Yuni terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Mulutnya ternganga lebar, menyadari bahwa tiap perkataan Tony ada benarnya. "Mas, kau seolah tak peduli apa yang akan dirasakan oleh Pak Jono," gumamnya lirih. "Mas, benarkah kau ingin menyakiti perasaan bapak mertuamu?" tanya Bu Yuni dengan suara lemah. "Bukan aku yang akan menyakiti perasaannya, ibu, melainkan ibu yang akan menyakiti perasaannya. Aku hanya ingin melakukannya bersama ibu yang cantik. Jika ibu tak menceritakan apapun kepada bapak, semuanya akan beres dan kita pun sama-sama bahagia," sahut Tony kembali. "Kecuali aku," ucap Bu Yuni dengan nada tegas. Kalau sampai ibu tak merasa bahagia setelah melakukannya denganku, namaku bukan Tony," tegas sang lelaki. Dengan bangga dan berani, Tony berusaha membuat Bu Yuni tunduk, mengharapkan agar keinginan terlarang itu tersalurkan. Sekali lagi, Bu Yuni berusaha mendorong Tony. Kali ini usahanya hampir berhasil, sehingga Tony terdorong mundur sejenak. Namun, saat Bu Yuni berusaha melarikan diri dari ranjang,
Tony menarik kaki ibu mertuanya itu. Bu Yuni pun berusaha mendorong mundur menantunya, memukul dan menamparnya tanpa henti. Namun, apa daya, ia hanyalah seorang wanita yang lemah. Sementara itu, Tony tidak memedulikan segala protes Bu Yuni. Ia hanya terfokus pada tujuannya, yakni memenuhi hasratnya semata. Semakin lama Tony berusaha, semakin luluh pula perlawanan Bu Yuni, hingga akhirnya sang wanita turut terbawa dalam suasana romantis yang diciptakan oleh menantunya itu. Seakan terlena, Bu Yuni pun lupa untuk melawan keinginan yang tampaknya telah membutakannya. Kesenangan yang dirasakannya begitu mendalam, sehingga istri Pak Jono yang tak tahu apa-apa malah mulai mengelus rambut Tony dengan lembut. Dengan wajah penuh kemenangan, Tony tertawa terbahak-bahak merayakan keberhasilannya. Akhirnya, malam itu Tony berhasil mendapatkan sesuatu yang sangat membahagiakan dalam hidupnya. Akankah Tony hanya memperlakukan ibu mertuanya itu sekali saja? Ataukah justru Bu Yuni yang akan terus memintanya, mengingat suaminya terlalu sibuk bekerja dan lalai atas kewajibannya sebagai seorang suami?